Kota Gaza kembali berubah menjadi lautan api. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel mengguncang jantung kota, menghancurkan basis-basis yang diduga menjadi sarang kelompok teroris Hamas. Laporan awal menyebutkan sekitar 60 warga Palestina tewas. Namun, pemerintah Israel menegaskan, mereka bukanlah warga sipil tak berdosa, melainkan sel-sel teroris yang bersembunyi di balik wajah rakyat biasa. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan 60 warga Palestina yang tewas itu bukan korban sipil. Mereka adalah kelompok teroris yang membantu Hamas dalam serangan ke Israel. Dan bagi siapa saja, termasuk keluarga, yang berani membantu Hamas, mereka akan dihancurkan tanpa belas kasihan. Netanyahu menambahkan, separuh dari warga Palestina adalah teroris yang bersembunyi sebagai warga sipil. Ia juga menuding semua pemberitaan yang berusaha menggambarkan korban sebagai warga sipil tak bersalah hanyalah propaganda murahan Hamas, dibayar mahal untuk memojokkan Israel di mata dunia. Berita-berita yang beredar yang menyebut 60 warga Palestina sebagai korban sipil hanyalah hasil dari propaganda yang diciptakan Hamas. Inilah permainan lama yang selalu mereka ulang. Mereka mengatur gambar, mereka memilih potongan video, mereka membayar jaringan media tertentu agar menyebarkan narasi yang menampilkan Israel seolah-olah penjahat. Padahal kenyataannya, para korban itu bukanlah rakyat tak bersalah, melainkan keluarga-keluarga sel-sel teroris. Hamas tahu cara memainkan emosi dunia. Mereka menampilkan wajah anak-anak, mereka menyorot perempuan yang menangis, mereka mengangkat tubuh-tubuh dari reruntuhan. Semua itu dipentaskan untuk menutupi fakta sebenarnya. Bahwa rumah-rumah yang hancur adalah tempat penyimpanan senjata. Bahwa korban yang digambarkan sebagai warga sipil sejatinya adalah orang-orang yang membantu logistik, memberi perlindungan, dan bahkan ikut mengarahkan serangan ke wilayah Israel. Semua ini adalah manipulasi. Israel menolak terjebak dalam kebohongan itu. Negara Yahudi ini menegaskan setiap operasi yang dilancarkan bukanlah untuk membunuh rakyat sipil, tetapi untuk melumpuhkan jaringan teror yang menjadikan Gaza sebagai benteng. Narasi korban sipil hanyalah senjata politik Hamas dipakai untuk menjatuhkan Israel di mata dunia. Israel mengetahui dengan sangat jelas bagaimana cara kerja otak-otak licik Muslim radikal yang terbentuk di Hamas, menciptakan kesan seolah-olah Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, membuat warga sipil 60 orang tewas. Ajaran mereka seperti itu karena mereka berpikir mati syahid semua keluarga mereka dibenarkan Tuhan mereka. Mereka bukan sekadar kelompok bersenjata, melainkan sebuah jaringan radikal yang berakar dalam ideologi. Hamas bergerak dengan satu tujuan, membentuk simpati dunia agar Israel tampak sebagai pihak penindas, sementara mereka sendiri berlindung di balik wajah korban. Setiap strategi komunikasi mereka diarahkan untuk menciptakan kesan seolah-olah Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Dan fakta yang diputarbalikkan itulah yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Laporan menyebut 60 orang tewas di Gaza dalam 24 jam terakhir. Hamas dan para simpatisannya segera menyebut mereka sebagai warga sipil tak bersalah. Namun Israel menegaskan, mereka bukanlah korban sipil semata, melainkan jaringan yang membantu Hamas, menyediakan logistik, menyembunyikan senjata, menjadi perantara informasi, bahkan ikut mengarahkan serangan. Tetapi propaganda yang disebar ke dunia hanya menyorot wajah-wajah sedih, tangisan anak, dan ratapan perempuan, seolah-olah itu adalah gambaran penuh dari peristiwa. Inilah cara Hamas membentuk opini, manipulatif, sistematis, dan terencana. Hamas memahami dengan baik bagaimana bekerja di panggung media global. Mereka tahu bahwa dunia internasional cepat tersentuh oleh gambar anak kecil yang menangis, oleh video reruntuhan bangunan, oleh suara tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Semua itu memang nyata terjadi di Gaza, tetapi konteksnya sengaja dihapus. Mereka tidak pernah memperlihatkan bahwa di balik reruntuhan itu ada gudang senjata. Mereka tidak pernah mengakui bahwa rumah-rumah itu dijadikan peluncur roket. Mereka tidak pernah berkata bahwa para pria yang terbunuh itu sebenarnya adalah bagian dari sel militan
yang siap menyerang Israel. Dengan menghapus konteks, Hamas menjual penderitaan rakyatnya sendiri demi meraih simpati dunia. Israel melihat dengan gamblang bahwa narasi ini digunakan bukan sekadar untuk memojokkan secara moral, tetapi untuk menuduh Israel melakukan genosida. Kata genosida dipakai sebagai senjata diplomasi, sebagai label mematikan yang bisa membalikkan opini global. Namun Israel menolak tuduhan itu. Mereka tahu, jika tidak tegas, dunia akan percaya pada kebohongan yang diproduksi Hamas. Israel juga memahami akar dari ajaran yang menggerakkan Hamas. Di dalam ideologi radikal mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah kebanggaan. Hamas menanamkan keyakinan bahwa mati dalam perang melawan Israel berarti mati syahid. Tidak hanya individu yang dianggap mulia, tetapi seluruh keluarganya diyakini akan mendapat tempat yang dibenarkan oleh Tuhan mereka. Inilah yang membuat mereka rela mengorbankan nyawa, bahkan mendorong keluarga mereka sendiri ke garis depan bahaya. Bagi Israel, inilah yang paling tragis. Sebuah keyakinan yang dimanipulasi untuk menjadikan kematian sebagai alat politik. Hamas tidak takut kehilangan rakyatnya karena setiap korban akan dijual sebagai syahid, lalu dipamerkan ke dunia sebagai bukti kezaliman Israel. Dengan cara ini, Hamas berhasil membalikkan logika kemanusiaan. Kematian dijadikan modal, penderitaan dijadikan komoditas, dan tragedi dijadikan senjata diplomasi. Israel menyadari betul bahwa narasi semacam ini akan terus dimainkan. Dunia akan terus dibanjiri gambar dramatis, cerita memilukan, dan tuduhan genosida. Tapi Israel tahu siapa musuh yang sebenarnya. Bukan hanya pasukan bersenjata Hamas, melainkan juga ideologi licik di baliknya. Ideologi yang menjadikan kematian sebagai jalan propaganda. 60 orang tewas di Gaza. Hamas menyebut mereka korban sipil. Israel menyebut mereka bagian dari jaringan teror. Dunia dipaksa untuk memilih narasi. Namun bagi Israel satu hal jelas. Kebohongan tidak akan selamanya bertahan. Hamas bisa membeli kamera, bisa menyuap media, bisa memanipulasi opini, tapi mereka tidak bisa menghapus fakta bahwa mereka rakyat mereka sendiri adalah Hamas. Dan ketika dunia masih sibuk berdebat, Israel sudah membuat keputusan. Mereka tidak akan berhenti sampai akar-akar radikalisme yang menyelimuti Gaza benar-benar tercabut. Karena Israel tahu, selama ideologi syahid dipakai sebagai tameng, selama kematian dijadikan modal, maka perdamaian hanyalah ilusi. Maka perang ini, suka atau tidak, akan terus berlanjut sampai kebenaran mengalahkan kebohongan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini mata kita kembali diarahkan ke Gaza, sebuah kota yang berubah menjadi lautan api. Dalam waktu 24 jam terakhir, dunia menyaksikan operasi militer Israel yang mengguncang jantung kota itu. Berita menyebut 60 jiwa tewas. Dunia terguncang, media pun ramai memberitakan. Tetapi di balik kabar itu, ada pertarungan narasi, ada peperangan kata-kata, ada upaya licik untuk menutupi fakta dengan kebohongan. Israel menyatakan dengan jelas, 60 jiwa itu bukanlah rakyat sipil tak bersalah, melainkan sel-sel teroris yang menyusup di balik wajah orang biasa. Namun Hamas dan simpatisannya segera memainkan panggung, menyebut mereka korban sipil, menayangkan gambar anak-anak menangis, perempuan meratap, tubuh-tubuh ditarik dari reruntuhan. Semua ditampilkan tanpa konteks, tanpa kebenaran. Itulah propaganda yang terencana, sebuah sandiwara untuk memojokkan Israel, supaya dunia percaya pada kebohongan. Saudara-saudari, bukankah kitab suci sudah menyingkapkan bahwa dalam akhir zaman, dusta akan dijual sebagai kebenaran, dan kebenaran akan diputar balikan menjadi dusta? Nabi Yesaya pernah menulis,
Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Yesaya 5 ayat 20. Inilah yang sedang terjadi di hadapan mata kita. Hamas mengubah penderitaan rakyatnya menjadi komoditas politik. Mereka tahu dunia cepat tersentuh oleh air mata seorang anak, oleh jeritan seorang ibu. Tetapi mereka sembunyikan kebenaran bahwa di balik rumah yang runtuh itu ada gudang senjata. Bahwa di balik pria yang mati itu ada militan yang siap menyerang Israel. Mereka memotong gambar, menghapus konteks, dan menjual tragedi untuk meraih simpati. Lebih dalam lagi, ada ideologi maut yang bekerja. Hamas menanamkan doktrin bahwa mati dalam perang melawan Israel adalah mati syahid, dan seluruh keluarga mereka akan dibenarkan oleh ilah mereka. Dengan ideologi ini, kematian tidak lagi dipandang sebagai tragedi, tetapi sebagai alat politik. Maka mereka tidak takut kehilangan rakyatnya, karena setiap korban bisa dipamerkan, setiap mayat bisa dijual sebagai syahid. Saudara-saudari, bukankah ini sangat tragis? Sebuah bangsa rela mengorbankan darahnya sendiri demi membungkus kebohongan. Mereka menjadikan kematian sebagai senjata, penderitaan sebagai modal, tragedi sebagai panggung. Namun Israel tahu apa yang sedang mereka hadapi. Bukan hanya pasukan bersenjata, melainkan sebuah ideologi radikal yang berakar dalam kebohongan. Itulah sebabnya Israel tidak akan berhenti sebelum akar itu tercabut dari tanah Gaza. Dan disinilah kita belajar sesuatu. Peperangan di dunia ini bukan hanya soal senjata, bukan hanya soal politik, tetapi juga soal narasi, soal kebenaran melawan kebohongan. Alkitab berkata bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Ia bekerja dengan manipulasi, dengan propaganda, dengan mengubah air mata menjadi alat untuk menyesatkan. Tetapi firman Tuhan menegaskan, kebohongan tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya, kebenaran akan bersinar dan dusta akan runtuh. Saudara-saudari terkasih, marilah kita melihat apa yang terjadi di Gaza ini bukan hanya sebagai konflik politik, melainkan sebagai panggung nubuat zaman akhir. Dunia sedang dipaksa memilih narasi. Apakah percaya pada kebohongan yang dipoles indah, atau berdiri teguh pada kebenaran? Dan kita sebagai umat Kristus dipanggil untuk tetap waspada. Jangan sampai hati kita terpikat oleh air mata yang direkayasa, atau oleh narasi yang diputarbalikkan. Hari ini, biarlah renungan ini meneguhkan kita. Tuhan sedang membuka mata umatnya untuk melihat bahwa perang di Gaza adalah gambaran nyata peperangan rohani yang jauh lebih besar, antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu,
muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai,
Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.